kabar? Berjumpa dengan saya, Anggun Gita Sari, di kelas Bahasa Indonesia SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah materi di kelas 12, yaitu tentang teks cerita sejarah. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang teks cerita sejarah, ada pepatah yang mengatakan bahwa sejarah itu tidak harus kita bernostalgia, tetapi justru kita harus pelajari untuk masa depan kita dan memperbaikinya di kemudian hari. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam pembelajaran lebih lanjut, kalian melihat teks ini. Contoh yang saya tampilkan ini adalah salah satu contoh untuk teks cerita sejarah. Kali ini kita hanya akan membahas 3 bagian dulu saja. Apa saja yang akan kita bahas dalam teks cerita sejarah? Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga strukturnya. Oke, baik. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa dari masa lampau dan peristiwa itu benar-benar terjadi serta memiliki nilai sejarah. Jika kita ambil dari kata kunci pengertian dari teks cerita sejarah itu, ada 4 kata kuncinya. Kata kunci yang pertama adalah urutan peristiwa, yang kedua adalah masa lampau, yang ketiga peristiwa itu benar-benar terjadi atau fakta, dan yang keempat dan yang paling penting adalah memiliki nilai sejarah. Keempat kata kunci inilah yang juga bisa menjadi ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian dari teks cerita sejarah yang memuat 4 kata kunci itu tadi, berarti sekarang kita akan memasuki tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, ciri-ciri dari teks cerita sejarah itu sebenarnya bisa kita ambil dari kata kuncinya. Ciri yang pertama adalah dia memuat urutan peristiwa, dan berarti dengan kata lain urutan peristiwa itu kita menyebutnya sebagai kronologi. Nah, kalau kita bicara dengan kronologi, berarti di dalamnya itu masih ada bagian-bagian lagi. Apa sih bagian-bagian dari urutan peristiwa atau kronologi dalam teks cerita sejarah? Yang pertama, kronologinya adalah dia memuat sebelum peristiwa, saat peristiwa, dan juga sesudah peristiwa. Nah, dari mulai sebelum, saat ini, dan sesudah peristiwa, inilah yang disebut sebagai urutan peristiwa atau kronologinya. Tanpa bagian ini tentunya sebuah peristiwa atau sebuah kejadian di masa lampau itu tidak akan terjadi. Nah, disinilah pentingnya kita mencari sebuah data, sebuah fakta, dan itu bisa kalian dapatkan di mana saja. Misalnya, kalian bisa mencari referensinya sebelum, saat ini, dan juga sesudah peristiwa di dalam urutan kronologis. Kamu bisa dapatkannya di internet misalnya. Di buku-buku sejarah tentunya. Dan juga masih banyak lainnya yang bisa kalian buat referensi tentunya. Kenapa? Karena ciri yang kedua adalah yaitu tentang peristiwa itu benar-benar terjadi atau fakta. Kenapa bisa bicara seperti itu? Bahwa kalau kita bicara fakta berarti peristiwa itu yang memang sudah pernah terjadi seperti itu, dan juga ada tertulis, siapapun nanti yang menulis sebelumnya mengatakan bahwa peristiwa itu benar terjadi sehingga itu bisa ditelusuri kebenarannya. Tidak hanya satu orang yang menulis, bisa 2-3 orang yang menulis dalam satu peristiwa. Nah, kamu bisa menggabungkan beberapa pendapat seseorang, cerita seseorang seperti itu yang berdasarkan fakta untuk kalian bisa masukkan ke dalam urutan kronologis yang tadi saya sampaikan. Sudah 2 ciri yang saya sampaikan. Saya ulang lagi, yang pertama berdasarkan urutan peristiwa atau kronologi, dan yang kedua peristiwa itu memang fakta atau benar-benar terjadi. 2 hal ini saling berkaitan karena tanpa peristiwa yang benar terjadi berarti peristiwa itu bukan peristiwa fakta tapi fiksi. Apakah bisa seperti itu fiksi masuk? Bisa saja, tetapi itu akan menjadi cerita
yang dilebih-lebihkan, dalam arti itu akan menjadi cerita yang bersifat naratif dan kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam cerita teks sejarah saya mengatakan fakta menjadi salah satu cirinya dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena memang pernah terjadi peristiwa seperti itu. Oke, untuk ciri-ciri yang ketiga, peristiwa ini karena kita bicara tentang sejarah berarti masa lalu atau masa lampau. Apa cirinya kalau memang itu cerita masa lampau? Kebanyakan menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Kalau kita bicara kata tempo berarti berkaitan dengan waktu. Nah, penggunaannya seperti apa? Saya rasa kalian semua sudah paham dengan posisi sebagai anak SMA terutama di kelas 12 untuk penggunaan kata konjungsi temporal. Misalnya kata saat itu, kemudian, setelahnya, dan seterusnya yang menggunakan konjungsi temporal menunjukkan bahwa ini salah satu ciri dari teks cerita sejarah. Itu adalah ciri yang ketiga, yaitu berkaitan dengan masa lampau. Salah satunya adalah penggunaan konjungsi temporal. Dan ciri yang keempat adalah dia memiliki nilai sejarah. Seperti apa memiliki nilai sejarah? Pasti setiap cerita akan menghasilkan sebuah pesan atau sebuah nilai yang memang sangat bermanfaat, bahkan menginspirasi orang lain dari ceritanya tersebut. Seperti apa? Misalnya jiwa-jiwa kepahlawanan, adanya kegigihan, ketabahan, kesabaran, sehingga jiwa-jiwa seperti itu tadi atau nilai-nilai seperti itu yang akan menghasilkan sebuah mahakarya, menghasilkan sebuah peristiwa yang dahsyat yang pantas untuk dikenal orang lain saat ini, sehingga orang yang menyaksikannya di zaman sekarang itu akan mempunyai inspirasi dan akan melakukan hal seperti itu juga untuk memperbaiki hidupnya. Nah, setelah kita mempelajari dua hal inti dalam teks cerita sejarah itu tadi, yang pertama kita sudah tahu seperti apa pengertian teks cerita sejarah dan juga kita sekarang juga sudah tahu seperti apa ciri-ciri teks cerita sejarah. Dan yang ketiga di bagian akhir kita, tapi belum selesai juga, kita akan bicara tentang struktur teks cerita sejarah. Sehingga nanti setelah kamu mengetahui struktur teks cerita sejarah, kalian akan menghasilkan sebuah karya teks cerita sejarah yang bisa kalian bagikan ke teman-temanmu sehingga temanmu yang membaca nantinya mempunyai inspirasi dari tulisan yang kalian buat itu tadi. Nah, apa sih struktur teks cerita sejarah? Saya akan sampaikan di sini. Kita punya 3 struktur teks cerita sejarah. Ada 3 bagiannya. Bagian yang pertama adalah orientasi, urutan peristiwa atau kronologi, dan reorientasi. Nah, 3 hal itu ada di dalam struktur teks cerita sejarah. Saya akan berikan contohnya supaya kalian bisa lebih memahami perbedaan orientasi, urutan peristiwa atau kronologi, dan juga reorientasi. Oke, saya akan memberikan contoh untuk orientasi. Tidak jauh-jauh saya memberikan contoh. Saya akan memberikan contoh orientasi berkaitan dengan sekolah saya, yaitu SMA Pangudi Luhur Jakarta. Jika kita bicara orientasi berarti di dalamnya itu harus ada pengantar, dan juga di dalamnya lagi masuk adanya sebuah definisi. Nah, karena saya sudah bicara tentang SMA Pangudi Luhur Jakarta, otomatis di awal atau pengantarnya saya juga akan berbicara tentang SMA Pangudi Luhur Jakarta. Begini contohnya. SMA Pangudi Luhur Jakarta adalah sekolah homogen yang bernaung di bawah Bruder-Bruder FIC. SMA Pangudi Luhur Jakarta berdiri pada tahun 1965 dan kepala sekolah pertama SMA Pangudi Luhur Jakarta adalah Bruder Honoratus Knapen. Nah, itu hanya salah satu contoh pengantarnya saja. Ada apa di situ? Ada definisinya yang menyatakan bahwa SMA Pangudi Luhur itu berdiri pada tahun 1965 dan juga di situ ada pengertian bahwa SMA Pangudi Luhur adalah sekolah homogen yang khusus hanya menerima anak laki-laki saja. Kemudian juga disampaikan bahwa bruder pertamanya adalah Bruder Honoratus Knapen.
Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ada yang pertama, berarti kepala sekolah berikutnya dari tahun 1965 sampai saat ini itu ada urutan-urutan peristiwa. Nah, itulah kita akan masuk ke dalam struktur teks yang kedua, yaitu tentang urutan peristiwa. Seperti apa? Ya seperti yang tadi yang saya sampaikan, akan memuat sebelum, saat itu, dan juga sesudahnya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kepala sekolah pertama dan pasti juga ada kepala sekolah berikutnya. Nah, itulah kita akan masuk ke urutan peristiwa seperti itu. Boleh menyebutkan misalnya kepala sekolahnya yang pernah menjabat di sini siapa saja misalnya, atau misalnya sejarah bagaimana gedungnya yang ada di daerah Jalan Brawijaya misalnya seperti itu boleh. Apakah ada perubahan fisiknya di dalam gedungnya seperti apa, atau bahkan profil lulusannya seperti apa, bagaimana dari setiap tahunnya. Nah, itu adalah urutan-urutan peristiwanya. Dan bagaimana dampaknya sekarang dari peristiwa itu? Nah, itulah yang akan kita masukkan ke dalam sebuah struktur yang ketiga yang dinamakan reorientasi. Nah, reorientasi itu yang seperti apa? Berarti salah satu di dalamnya adalah harus mengandung nilai-nilai sejarah. Nah, nilai-nilai sejarah tadi ada di mana? Ada di pengertian dan juga ada di ciri-ciri. Nilai yang seperti apa yang didapat dari cerita sejarah itu tadi? Apakah sebuah kegigihan? Apakah sebuah kesabaran dari seorang bruder sehingga menjadikan sekolah SMA PL adalah sekolah yang hebat misalnya? Atau seperti apa? Nah, orientasi itu adalah memuat nilai-nilai dan nilai-nilai itulah yang bisa menginspirasi pembaca, menginspirasi orang lain. Kamu sendiri pun yang menuliskannya harus dapat nilai-nilai itu sendiri dan kamu tuangkan ke dalam struktur teks yang ketiga, reorientasi, sehingga nanti siapapun yang membaca tulisanmu itu akan terinspirasi. Seperti itu. Baik, akan saya ulang lagi mengenai struktur teks cerita sejarah. Ada 3 struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah orientasi, urutan peristiwa atau kronologi, dan yang ketiga adalah reorientasi. Kalau untuk orientasi itu berisikan tentang pengantar atau definisi sebuah kejadian sejarah yang akan kamu tulis. Kemudian urutan peristiwanya, kamu harus cari datanya, kamu harus cari faktanya. Itu tadi masuk loh ya ke dalam ciri-ciri teks cerita sejarah. Kamu harus cari data, kamu harus cari faktanya. Urutan peristiwa itu dari sumber manapun yang memang bisa dipercaya. Setelah kamu cari urutannya berdasarkan data, berdasarkan fakta, ingat data dan fakta itu boleh kamu pakai prinsip jurnalis yaitu 5W 1H atau kalau anak-anak PL menyebutnya sebagai adik Simba. Gitu. Jadi kamu menggunakan prinsip itu untuk mencari data fakta berdasarkan 5W1H. Nah, setelah tadi orientasi berdasar pengantar dan juga definisi, kemudian urutan kronologinya itu berdasarkan data fakta dan kamu menulisnya mengenai sebelum, saat itu, dan juga sesudah. Dan yang terakhir dalam struktur atau struktur yang ketiga itu adalah reorientasi yang memuat nilai-nilai sejarah dalam peristiwa itu. Kamu harus berkomentar, memberikan pendapatmu atau kamu memberikan nilai yang ada di situ supaya tujuan yang tadi sudah saya sampaikan orang lain menjadi terinspirasi. Oke? Itu saja untuk pembelajaran di bahasa Indonesia hari ini. Jadi pada intinya dari nilai-nilai sejarah yang ditemukan di setiap peristiwa masa lampau, kamu bisa menjadikan itu sumber inspirasi, kamu bisa menghidupkan itu kembali sehingga bisa menjadi suatu mahakarya yang luar biasa bagi dirimu dan orang lain serta berguna juga bagi bangsa kita Indonesia. Selamat menulis teman-temanku semuanya. Dan selamat belajar untuk belajar bahasa Indonesia terus, karena sampai kapanpun selama kalian masih berada di Indonesia, bahasa Indonesia akan terus ada. Terima kasih dan sampai jumpa.